Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan perkuliahan kita. Topik perkuliahan kali ini adalah konsep-konsep dasar motivasi. Materi ini saya dapatkan dari internet dengan sumbernya adalah sebagai berikut. Oke, definisi motivasi. Motivasi adalah proses yang menghasilkan intensitas, arah, dan ketekunan individu dalam usaha untuk mencapai tujuan. Ya, elemen kuncinya intensitas, seberapa keras usaha seseorang, arah, tujuan yang menguntungkan organisasi, ketekunan, berapa lama usaha seseorang. Individu yang termotivasi bertahan melakukan suatu tugas dalam waktu yang cukup lama demi mencapai tujuan. Kekuatan motivasi. Teori awal motivasi, ya ada teori kebutuhan Maslow, ada teori X dan Y. Teori, mohon maaf, saya lanjutkan. Teori dua faktor Herzberg, kemudian teori ERG, ya teori ERG ya, Mas dan Mbak. Oke, teori hierarki kebutuhan ya Maslow. Dalam diri manusia ada 5 hierarki kebutuhan, yaitu fisik, keamanan, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Jika setiap kebutuhan ini banyak dipuaskan, maka kebutuhan yang berikutnya akan menjadi dominan. Kebutuhan tingkat rendah adalah kebutuhan yang dipenuhi secara eksternal, yaitu kebutuhan fisik dan keamanan. Kebutuhan tingkat tinggi adalah kebutuhan yang dipenuhi secara internal, yaitu kebutuhan sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Seperti ini ya Mas dan Mbak ya, piramida. Oke, teori X dan Y dari Douglas McGregor. Teori X diasumsikan bahwa karyawan tidak menyukai kerja, kurang berambisi, menghindari tanggung jawab, dan harus diarahkan dan dipaksa untuk berprestasi. Teori Y diasumsikan bahwa karyawan menyukai kerja, bertanggung jawab, mampu membuat keputusan, mengarahkan diri sendiri, dan mampu mengendalikan diri. Oke, teori dua faktor Frederick Herzberg. Ya, teori dua faktor motivation hygiene. Faktor-faktor intrinsik yang berhubungan dengan kepuasan kerja, sedangkan faktor-faktor ekstrinsik dihubungkan dengan ketidakpuasan. Ya, faktor hygiene. Faktor-faktor seperti kebijakan perusahaan dan administrasi, pengawasan dan gaji, di mana ketika sesuai dalam suatu pekerjaan akan menenteramkan pekerja. Jika tidak sesuai, orang-orang tidak akan terpuaskan. Ya, faktor motivator intrinsik, yaitu faktor isi pekerjaan itu sendiri. Misalnya pencapaian, pengakuan, kerja itu sendiri, tanggung jawab, kemajuan, dan pertumbuhan. Ya, ini pandangan yang kontras dari kepuasan dan ketidakpuasan. Traditional view, ya ini satisfaction, dissatisfaction ya, Mas dan Mbak sekalian yang atas ini. Kemudian yang ini Herzberg's view, pandangan Herzberg, motivators, ya ada satisfaction dan no satisfaction. Kemudian dari hygien factors ada no dissatisfaction dan dissatisfaction. Seperti itu Mas dan Mbak. Ya, ini comparison of satisfiers and dissatisfiers. Ya, monggo bisa dibaca sendiri oleh Mas dan Mbak. Ya, ini ya sumbernya dicantumkan di bawah ini.
Oke, teori ERG oleh Clayton Alderfer, ada 3 kelompok kebutuhan inti, yaitu eksistensi, hubungan, relatedness, dan pertumbuhan, growth. Ini ya, kebutuhan inti: eksistensi, pemenuhan kebutuhan dasar; hubungan, keinginan untuk menjalin hubungan antar pribadi; dan pertumbuhan, keinginan untuk pengembangan diri. Konsep: lebih dari satu kebutuhan dapat beroperasi pada saat yang bersamaan. Jika kebutuhan pada tingkat yang lebih tinggi tidak dapat dipenuhi, maka keinginan untuk memuaskan kebutuhan di bawahnya. Saya ulangi, jika kebutuhan pada tingkat yang lebih tinggi tidak dapat dipenuhi, maka keinginan untuk memuaskan kebutuhan di bawahnya akan meningkat. Ya, ini persamaan beberapa teori motivasi ya, konten teori. Jadi ini ada teori kebutuhan Maslow, teori ERG, teori 2 faktor, dan teori X, teori J. Ya, dijelaskan dengan menggunakan kotak-kotak ya, Mas dan Mbak sekalian. Oke, masuk ke pembahasan terkait dengan teori kontemporer motivasi. Ya, ada teori kebutuhan David McClelland. Ya, kebutuhan akan prestasi, dorongan untuk mengungguli, berprestasi dalam seperangkat standar, berusaha keras untuk sukses. Kemudian kebutuhan akan afiliasi, ini keinginan untuk berhubungan antar pribadi secara ramah dan dekat. Kemudian kebutuhan akan kekuasaan, kebutuhan untuk membuat orang lain berperilaku dalam suatu cara di mana orang tersebut tidak akan berperilaku demikian. Ya, ini N power, ini N achievement, dan N affiliation gitu ya, kalau saya tidak salah Mas dan Mbak. Oke, teori evaluasi kognitif. Penyediaan penghargaan ekstrinsik untuk perilaku yang sebelumnya hanya secara intrinsik telah diberi penghargaan cenderung menurunkan tingkat motivasi. Intrinsik, tanggung jawab, kompetensi; kemudian ekstrinsik, gaji, promosi. Oke. Teori penetapan tujuan, Edwin Locke. Teori yang menyatakan bahwa tujuan yang khusus dan sulit dengan umpan balik akan menimbulkan kinerja yang lebih tinggi. Faktor yang mempengaruhi tujuan kinerja: komitmen tujuan, keefektifan diri yang memadai, karakteristik tugas, dan budaya nasional. Keefektifan diri, self-efficacy, kepercayaan diri, ini mungkin maksudnya adalah kepercayaan individu bahwa mereka mampu melakukan suatu tugas. Oke, teori penetapan sasaran, goal setting. Sasaran yang khusus dan sulit akan menghasilkan kinerja yang lebih tinggi. 3 faktor yang mempengaruhi hubungan sasaran kinerja. Ya, kalau saya tidak salah ya Mas dan Mbak sekalian, itu hubungan. Jadi yang pertama komitmen sasaran, yang kedua karakteristik tugas, yang ketiga budaya nasional. Oke, mengapa individu lebih termotivasi oleh tujuan yang sulit? Ya, tujuan-tujuan sulit mengarahkan perhatian pada tugas yang sulit. Tujuan-tujuan sulit menambah semangat untuk bekerja keras, dan individu tetap berusaha untuk mencapainya. Oke, teori keadilan oleh Stacey Adams. Individu-individu membandingkan masukan dan keluaran pekerjaan mereka dengan orang lain dan kemudian akan merespon untuk menghilangkan ketidakadilan.
ya acuan pembanding, ada diri di dalam, diri di luar, individu lain di dalam, dan individu lain di luar. Seperti itu ya Mas dan Mbak. Oke, elemen-elemen teori keadilan, rasio penghasilan atau pendapatan. Ini mungkin ya, bisa jadi rasio penghasilan dibagi dengan pendapatan gitu ya Mas dan Mbak sekalian. Jadi pendapatan berdasarkan kontribusi pegawai, penghasilan berdasarkan apa yang diterima oleh karyawan. Perbandingan lainnya, penilaian seseorang dengan rasio perbandingan, kesulitan dalam pengidentifikasian. Oke, evaluasi kesetaraan, membandingkan rasio pendapatan dengan perbandingan lainnya. Oke. Bila muncul ketidakadilan, maka karyawan akan mengubah I, itu mungkin internal ya, Mas dan Mbak sekalian. Contohnya mengurangi upaya. Kemudian mengubah O, output. Mungkin ya, bisa jadi di sini adalah output. Jadi saya ralat. Yang atas ini mengubah I itu, I-nya mungkin input ya Mas dan Mbak ya. Jadi contohnya mengurangi upaya, ini mengubah output ya kalau saya tidak salah. Contohnya memproduksi dengan kuantitas tinggi tapi menurunkan kualitas. Kemudian mengubah ya untuk pembanding. Contoh, mungkin gaji saya tidak sebaik X tapi lebih baik dari Y. Kemudian mendistorsikan persepsi mengenai diri. Contoh, saya merasa bekerja dengan normal, tapi sekarang saya sadar saya bekerja terlalu keras dibandingkan orang lain. Kemudian, mendistorsikan persepsi mengenai orang lain. Contoh, pekerjaan X tidaklah begitu penting seperti pekerjaan saya. Kemudian mengubah situasi. Contohnya keluar dari pekerjaan, resign ya Mas Sandra. Oke, ini model keadilan organisasional. Jadi ada keadilan distributif, definisi, keadilan hasil yang dirasa. Contohnya mendapatkan kenaikan gaji yang pantas. Kemudian ada keadilan prosedural, definisi, proses yang digunakan untuk menentukan hasil. Contohnya penjelasan tentang alasan mengenai kenaikan gaji. Kemudian ada keadilan interaksional, definisinya tingkat sampai mana seseorang diperlakukan dengan martabat dan kehormatan. Contohnya, pengawas senang dan memberi pujian ketika diberitahu tentang kenaikan gaji. Ya, ini mengarah, 3 kotak ini mengarah ke keadilan organisasional. Definisinya adalah persepsi keseluruhan tentang apa yang adil di tempat kerja. Oke. Teori hanyut, flow, dan motivasi intrinsik. Teori hanyut yaitu keadaan dalam konsentrasi absolut. Motivasinya tidak berkaitan dengan sasaran akhir sehingga termotivasi secara intrinsik. Motivasi intrinsik, model Thomas, dicapai bila mereka mengalami pengalaman flow dicapai bila mereka mengalami pengalaman flow, adanya pilihan, kompetensi, penuh arti, dan kemajuan. Oke. Teori harapan, ya ekspektansi teori oleh Viktor Fromm. Kecenderungan untuk bertindak dengan cara tertentu tergantung pada harapan bahwa tindakan akan diikuti oleh keluaran tertentu dan daya tarik keluaran tersebut bagi individu. Ya, ini ada 4 kotak seperti ada 4 kotak ya Mas dan Mbak sekalian. Ada individual effort, ada individual performance, ada organizational rewards, dan ada personal goals. Dan kemudian ada lingkaran 1, lingkaran 2, lingkaran 3 ya. Penjelasannya, untuk lingkaran 1 adalah effort, performance, relationship,
Ya ini ya, effort, performance, relationship. Kemudian yang lingkaran 2 ini, performance, reward, relationship, performance, rewards, performance, reward, relationship. Berarti performance, reward, relationship. Kemudian yang ketiga, rewards, personal goals, relationship. Ya, rewards, personal goals, relationship, hubungannya. Jadi lingkaran-lingkaran yang diantara ini menunjukkan hubungan gitu ya Mas dan Mbak sekalian. Ya, ini penjelasannya. Ya, penjelasannya. Ya, semoga saya nggak salah. Yang pertama, apakah saya memberikan upaya maksimum akankah usaha tersebut diakui? Jika saya memberikan kinerja terbaik, akankah saya mendapatkan penghargaan dari organisasi? Yang ketiga, bila saya diberi penghargaan, apakah penghargaan tersebut menarik bagi saya? Seperti itu Mas dan Mbak. Oke, teori harapan. Ya, ini harapan pada upaya ke kinerja, ya mengarah ke usaha ya. Kemudian harapan kinerja ke hasil, mengarah ke pekerjaan. Jadi usaha mengarah ke pekerjaan. Hasilnya ada hasil 1, hasil 2, hasil 3. Masing-masing hasil ada plus minusnya ya Mas dan Mbak sekalian. Jadi usaha mengarah ke pekerjaan dan pekerjaan ini akan mengarah ke hasil. Seperti itu ya Mas dan Mbak. Oke, ini dimensi kerja. Jadi ini ada ability, kemampuan, ada opportunity, kesempatan, ada motivation, ada motivasi ya. Kemudian ini ada performance, performansi atau kinerja ya Mas dan Mbak, dan hubungannya seperti ini dua arah ya, untuk setiap relationship, hubungan yang ada kalau saya tidak salah. Jadi misalnya ini motivation mengarah ke ability, dan ability juga mengarah ke motivation ya Mas dan Mbak sekalian. Jadi hubungan timbal balik atau dua arah. Jadi yang lain juga bisa dijelaskan seperti itu. Jadi P adalah performance. Ya, kalau saya tidak salah, sama dengan fungsi dari ability dikali dengan motivation dikali dengan opportunity ya, seperti itu Mas dan Mbak. Jadi sekali lagi, performansi atau kinerja adalah fungsi dari kemampuan dikalikan dengan motivasi dikalikan dengan kesempatan. Seperti itu ya Mas dan Mbak ya. Ya. Itu penjelasan saya terkait dengan dimensi kinerja di slide ini. Ya, semoga tidak salah. Oke, praktik dalam teori harapan. Termasuk dalam harapan upaya ke kinerja pelatihan, seleksi sumber daya, menyediakan pelatih. Termasuk dalam harapan upaya ke hasil, pengukuran pekerjaan secara akurat, menjelaskan gaji diberikan berdasarkan pada pekerjaan yang sudah dilakukan. Ya, yang pertama saya ulangi lagi ya, ini termasuk dalam harapan upaya ke kinerja, ya, pelatihan, seleksi sumber daya, menyediakan pelatih. Seperti itu ya Mas dan Mbak. Nah, ini termasuk dalam hasil Valensis, penggunaan penilaian gaji, individualisasi gaji. Baik, demikian perkuliahan kali ini. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang salah dari saya. Insya Allah kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.